I just had to let you know you're Halo teman-teman, perkenalkan dan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi jamur yaitu zigomi kota. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raisa Nugraha, absen 24. Nama saya Ahmad Andra Sujasi, absen 2. Nama saya Fiorenda Adriana Dania, absen 14. Saya Nurhaliza, absen 21. Saya Rizky Mindias, absen 12. Saya Rizky Mindias, absen 20. I want you to stay till I'm in the grave, till I ride away and bury you, till I'm in the casket you carry. Zygomicota adalah kelompok jamur multiseluler atau bersel banyak yang struktur tubuhnya tersusun dari benang-benang hifa. Ciri khas selnya adalah hifa yang tidak bersekat atau senositik. Artinya, satu sel hifa mengandung banyak inti sel yang tidak dipisahkan oleh dinding sel. Berikut adalah detail penyusun sel Zygomicota. Hifa berbentuk benang halus, tidak bersekat, dan bercabang banyak. Dinding sel tersusun atas komponen kitin. Inti sel multinukleat atau banyak inti karena hifa tidak memiliki sekat pembatas. Struktur khusus memiliki hifastolon atau menjalar, sporangiofor atau tegak, dan hifa rhizoid atau akar semu. Secara reproduksi, sel Zygomicota membentuk zigospora, yaitu seksual, yang berdinding tebal, dan sporangiospora, yaitu aseksual. Tidak memiliki tubuh buah yang makroskopis besar seperti jamur konsumsi. Tubuhnya berupa jaring-jaring benang halus bernama miselium. Jenis hifa Zygomicota terdiri dari 3 tipe utama yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama, hifa rhizoid, menembus substrat makanan, berfungsi sebagai jangkar dan menyerap nutrisi. Yang kedua, hifastolon, membentuk jaringan di permukaan substrat, menghubungkan dua kumpulan sporanium atau kotak spora. Yang ketiga, sporangiofor, hifa yang tumbuh tegak ke atas dari substrat. Zygomicota adalah kelompok jamur darat terestrial yang umumnya hidup sebagai saprofit di tanah, kotoran hewan, makanan atau roti atau buah yang membusuk, dan sisa-sisa bahan organik. Mereka menyukai lingkungan yang lembab, kaya nutrisi, dan minim cahaya. Beberapa spesies juga hidup sebagai parasit atau bersimbiosis seperti membentuk mikoriza pada akar tumbuhan. Zygomicota umumnya hidup saprofit di tanah pada sisa-sisa organik mati, seperti roti, buah, sayuran busuk, kotoran hewan, atau bahan organik lainnya. Beberapa bersifat parasit pada tumbuhan, serangga, atau hewan lain, termasuk juga manusia meskipun jarang. Dapat juga hidup dalam simbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Selanjutnya ada reproduksi seksual, yaitu melibatkan peleburan dua hifa yang kompatibel. Prosesnya yaitu, yang pertama, fertilisasi. Dua hifa miselium yang berbeda jenis kelamin, setrain, dan saling mendekati ujung keduanya membesar membentuk gametangium. Yang kedua, plasmogami. Dinding pemisah kedua gametangium larut, sitoplasma, dan banyak inti haploid dari kedua pihak bergabung terbentuk sel berinti banyak yang disebut prozigot. Yang ketiga, kariogami. Inti-inti haploid dari kedua strain berpasangan
atau inti plus dan min melebur membentuk inti diploid. Sel ini kemudian berkembang menjadi zikospora. Yang keempat, zikospora. Struktur berdinding tebal, keras, dan gelap yang tahan terhadap kondisi buruk seperti kekeringan, panas maupun dingin. Zikospora berada dalam fase istirahat atau dorman. Yang kelima, berkecambahan. Ketika lingkungan membaik, zikospora berkecambah, inti diploid mengalami meiosis menghasilkan inti haploid. Yang keenam, zikospora lalu membentuk sporangium di ujung hifa kecambah. Yang terakhir, sporangium menghasilkan spora haploid. Hasil dari meiosis, spora akan tersebar dan tumbuh menjadi meselium haploid baru. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan spora aseksual atau sporangiospora di dalam sporangium. Prosesnya yang pertama, hifa vegetatif tumbuh di permukaan substrat. Yang kedua, hifa khusus atau sporangiofor tumbuh tegak ke udara. Yang ketiga, ujung sporangiofor membengkak membentuk sporangium struktur seperti kantung. Yang keempat, di dalam sporangium inti sel membelah banyak dan masing-masing terbungkus dinding menjadi spora. Yang kelima, sporangium matang akan pecah menyebarkan spora yang ringan melalui angin atau air. Yang terakhir, jika jatuh di tempat sesuai, spora berkecambah membentuk hifa baru yang bersifat haploid. Sebagian zigomikota hidup bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan tinggi membentuk mikoriza yang membantu meningkatkan penyerapan air dan mineral. Nomor 1. Dekomposer atau pengurai alami. Menguraikan sisa organik mati di tanah, seperti sisa tumbuhan, hewan, dan bahan organik lainnya. Mengembalikan unsur hara ke tanah sehingga mendukung kesuburan tanah dan siklus nutrisi ekosistem. Nomor 2. Bidang pangan dan bioteknologi. Pembuatan tempe, Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae digunakan dalam fermentasi kedelai menjadi tempe, meningkatkan nilai gizi dan cita rasa. Fermentasi lain beberapa digunakan dalam pembuatan produk fermentasi tradisional Asia. Produksi asam organik seperti asam fumarat dan asam laktat untuk industri makanan dan farmasi. Nomor 1. Penyakit pada tumbuhan, patogen tanaman, menyebabkan busuk lunak pada buah, sayuran, dan hasil pertanian setelah panen, terutama selama penyimpanan dan transportasi. Nomor 2. Penyakit pada manusia dan hewan, mukormikosis atau zigomikosis, dapat menjadi patogen oportunistik yang berbahaya bagi individu dengan sistem imun lemah. Nomor 3. Kontaminasi dan kerusakan bahan, mencemari makanan, roti, buah, dan sayuran di rumah tangga dan industri. Dapat merusak bahan organik lain seperti kertas, kain, dan produk berbasis selulosa dalam kondisi lembab. I just had to let you know you're